Salam jumpa, pada video ini saya akan membahas tentang kesenjangan penelitian atau research gap. Nah, kesenjangan penelitian ini adalah celah dalam pengetahuan ilmiah, yakni aspeknya, topik, variabel atau konteks tertentu yang belum pernah diteliti secara cukup, secara mendalam, atau bahkan belum tersentuh sama sekali oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ibaratnya dunia riset itu seperti puzzle yang besar gitu ya. Nah, research gap ini bagian-bagian puzzle yang masih kosong, dan tugas peneliti adalah mengisi kekosongan itu agar gambar besarnya makin utuh. Mengapa research gap ini penting? Karena inilah alasan logis dan akademik kenapa penelitian kita perlu dilakukan. Nah, tanpa gap, penelitian ini bisa dianggap pengulangan saja, bukan kontribusi ilmiah. Berikutnya kita akan membahas apa saja gap penelitian atau research gap ini. Yang pertama adalah gap teoritis. Yang dimaksud dengan gap teoritis itu ketika teori yang digunakan masih terbatas atau belum bisa menjelaskan fenomena tertentu secara komprehensif. Contohnya, belum ada teori yang mengintegrasikan keterlibatan siswa dan kompetensi sosial emosional dalam konteks well-being siswa di sekolah dasar. Ini contoh gap teoritis. Selain gap teoritis, kita juga bisa melihat gap metodologis. Yang dimaksud dengan gap metodologis ini adalah kita bisa melihat apakah metode yang digunakan itu digunakan di penelitian sebelumnya itu memiliki keterbatasan, misalnya kayak sampelnya terlalu kecil, kemudian hanya pakai metode kualitatif atau potong lintang, cross-sectional, atau mungkin metode-metode yang lainnya, serta belum ada studi longitudinal, bisa jadi juga demikian, atau misalnya dari instrumen ukurnya itu belum divalidasi di konteks lokal. Misalnya kalau kalian penelitian di Gorontalo atau di daerah tertentu di Jawa, di Sulawesi misalnya, itu bisa digunakan menggunakan konteks lokal. Artinya instrumen yang digunakan ini perlu diadaptasi di konteks lokal. Contohnya nih, misalnya sebagian besar studi sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif, belum menguji hubungan kausal secara statistik gitu ya. Kesenjangan riset lainnya bisa kita lihat juga dari kesenjangan konteksnya atau kesenjangan kultural. Misalnya studi sebelumnya dilakukan di negara lain, populasinya tentu berbeda, atau tingkat pendidikan yang tidak relevan dengan konteks kita, sehingga ini yang kemudian menjadi alasan penelitian dengan variabel yang sama ini dilakukan. Contohnya, mayoritas studi dilakukan di negara barat, belum banyak yang meneliti di konteks sekolah dasar Indonesia. Itu bisa dijadikan sebagai kesenjangan juga. Atau kesenjangan empiris, gap empiris. Jadi hasil yang tidak konsisten itu bisa dijadikan sebagai alasan meneliti juga. Misalnya hasil penelitian sebelumnya berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang, maka sebagai kesenjangan yang perlu kalian teliti lagi adalah bisa juga dengan menuliskan beberapa studi menunjukkan keterlibatan berpengaruh positif terhadap subjective well-being, sementara yang lain tidak menemukan pengaruh signifikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian ulang untuk melihat konsistensi hasil berdasarkan kajian teoritis atau berdasarkan teman-teman yang lainnya. Bisa juga seperti itu. Selain hasil bisa juga gap praktis gitu ya. Jadi gap praktis ini misalnya ada kebutuhan praktis di lapangan, misal di sekolah, atau kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang belum dijawab oleh riset akademik. Jadi kita bisa merumuskan kesenjangannya, misalnya belum ada model pembelajaran yang memasukkan elemen keterlibatan siswa dan penguatan kompetensi sosial emosional secara eksplisit. Bisa juga kita lihat dari gap inovasi atau novelty-nya gitu ya. Belum ada penelitian yang mencoba pendekatan baru, kemudian mencoba model baru, atau integrasi variabel yang unik. Sehingga ini menjadi alasan bagi si peneliti untuk meneliti. Contohnya bisa dirumuskan belum ada penelitian yang menguji model mediasi kompetensi sosial emosional dalam hubungan antara keterlibatan dan subjective well-being. Ini bisa dijadikan ide yang bisa dimasukkan sebagai kesenjangan penelitian. Lalu bagaimana cara menemukan gap penelitian ini? Beberapa hal bisa teman-teman lakukan, misalnya menelaah literatur ilmiah terbaru, baik itu dari artikel jurnal atau dari laporan-laporan penelitian atau disertasi. Ini bisa kita kaji kembali, atau mungkin kalau teman-teman sempat
pernah sempat melihat video saya tentang strategi menulis pendahuluan. Di situ saya menyarankan teman-teman untuk dalam membuat kajian literatur membuat tabel, kemudian tabel itu berisi hasil review dari kajian-kajian penelitian terdahulu, baik dari apa sih fokusnya, metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa, kemudian apa yang masih gapnya, apa yang masih kurang dari penelitian itu, apa yang perlu dikaji kembali. Nah, dari situ juga kita bisa menemukan kesenjangan penelitian itu. Atau biasanya di artikel itu ada bagian recommendation for future research. Di situ juga bisa teman-teman jadikan sebagai celah untuk menemukan apa yang menjadi kesenjangan penelitian. Dari sana, dari bacaan itu teman-teman bisa merumuskan, oh ini nih yang menjadi kesenjangan penelitian terdahulu, sehingga saya ingin meneliti kembali dengan penelitian terbaru yang lebih melihat pada aspek ini misalnya. Bisa juga dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Apakah bagaimana hasil terdahulu, apakah sudah konsisten, ataukah masih ada bagian yang masih adakah hasil yang masih bertolak belakang misalnya. Ini bisa menjadi alasan kenapa penelitian ini teman-teman lakukan. Bisa juga dengan memperhatikan aspek yang tidak dibahas atau dilewatkan oleh penelitian sebelumnya. Misalnya contohnya misalnya di aspek keterlibatan siswa, temuan dari penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kognitifnya saja, emosionalnya, tapi dari segi behaviornya itu kemudian masih kurang. Nah, di sini bisa menjadi celah untuk teman-teman menemukan kesenjangannya. Kalau kalian sudah menemukan atau sudah mengkaji kemudian menemukan kesenjangan penelitiannya di bagian mana, teman-teman bisa menyatakan dalam bentuk kalimat mengenai gap penelitian itu. Nah, ini berikut ini contoh kalimat yang menyatakan gap penelitian. Namun hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh self-efficacy terhadap keterlibatan belajar siswa sekolah dasar dalam konteks pembelajaran daring. Atau misalnya penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada siswa SMA dan belum banyak menyentuh aspek sosial emosional siswa SD di daerah, misalnya sebutkan daerahnya di mana, Sulawesi kah, Jawa kah, seperti itu. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai research gap atau kesenjangan penelitian. Jika teman-teman masih belum jelas, bisa ditanyakan melalui komentar, bisa juga membagikan video ini barangkali bermanfaat untuk orang lain. Semoga penelitian yang teman-teman lakukan semakin bermakna dan terima kasih.